Hari ini adalah pelajaran ke-9 tentang apa yang diperintahkan kepada penginjil. Pembacaan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Temukan ayat ini dan membacanya bersama-sama. Mari kita membacanya, Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Untuk pertama kalinya, gereja Antiokhia mengutus misionaris ke ladang pelayanan. Dalam textbook, saudara dapat melihat di situ bahwa Tuhan secara lengkap telah membuka pintu misi. Dan sebagai hasilnya, seluruh dunia ada dalam hiruk-pikuk misi. Atau misionarisnya menjadi meningkat. Pada masa ini, kita harus secara akurat mengerti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Pelayanan atau pekerjaan misi adalah pergi kepada budaya yang berbeda untuk melakukan penginjilan. Sekali lagi, uji fakta bahwa pekerjaan misi juga adalah memproklamirkan Injil. Misi harus menjadi bagian dari hidup misionaris. Di seluruh dunia, banyak misionaris yang bekerja. Era ini kita sebut sebagai era 237. Di tiap negara juga memiliki para multi etnik. Termasuk Korea, semua negara seperti ini. Dan juga kita memiliki multi etnik dan multi bahasa, bahkan multi budaya. Dan juga era ini menjadi globalisasi, era globalisasi. Dan mengapa seluruh dunia menjadi seperti satu negara atau satu desa? Ini adalah pekerjaan Tuhan untuk penginjilan dunia. Jika saudara tidak mengerti dan tidak memiliki ketertarikan pada misi, maka saudara tidak dapat disebut sebagai umat Tuhan. Persoalannya adalah banyak misionaris di dunia, tetapi ketika saya pergi ke negara lain, saya tidak menemukan Injil di negara sana. Apakah itu penginjilan atau misi? Selalu memberitakan Injil, itulah penginjilan. Tetapi orang-orang itu, mereka tidak memberitakan Injil, mereka tidak melakukan misi. Maka saudara perlu membuka mata untuk melihat fakta ini. Ada banyak misionaris dan juga ada banyak orang-orang yang ingin mendengar Injil ini.
Saya katakan ini banyak kali. Banyak sekolah teologi, banyak gereja, tetapi tidak ada Injil. Maka apa itu misi dan penginjilan yang Allah rindukan? Di zaman ini Injil sudah hilang, maka kita harus memulihkan Injil ini. Dan juga misi dan penginjilan yang Allah katakan adalah penginjilan Alkitabiah. Dari perspektif ini, sebenarnya melakukan penginjilan dunia adalah rencana mutlak Allah, tetapi sebelum itu kita harus memulihkan Injil ini terlebih dahulu, kemudian meneruskannya. Ini yang saya katakan. Memberitakan Injil kepada 5.000 suku yang belum terjangkau di zaman 237 bangsa. Maka apa metodenya? Allah berkata, kamu harus pergi ke segala bangsa dan menjadikan segala bangsa muridku. Dan juga dalam Wahyu 14 ayat 6 dikatakan ini adalah Injil yang kekal untuk diberitakan kepada segala suku, kaum, dan bahasa. Dan juga 1 Timotius 2 ayat 4, kerinduan Tuhan adalah agar semua orang diselamatkan dan juga mereka mengerti kebenaran. Inilah misi dan penginjilan yang Tuhan rindukan. Kita harus melakukan misi dan penginjilan yang benar. Maka saya bertanya kepada saudara, apa itu Injil? Apa itu Injil dan apa tujuan Injil? Kita harus tahu hal ini terlebih dahulu. Pertama, apa itu Injil? Ini adalah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini yang Paulus katakan dalam Roma 16, 25-27. Injilku dan pemberitaan tentang Yesus Kristus yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi sekarang sudah dinyatakan. Dan juga itu memberikan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka apa itu Injil? Dalam 1 Korintus 15 ayat 1-5 dikatakan, Injil ini yang telah aku terima. Injil yang aku telah terima, tapi Injil ini aku percayakan kepada kamu. Itulah Injil. Aku beritakan kepada kamu. Itulah Injil. Dan juga Galatia 1 ayat 6-9. Tidak ada Injil yang lain dari Injil yang aku beritakan kepada kamu. Jika kamu memberitakan Injil lain selain dari yang aku beritakan kepada kamu, terkutuklah. Maka ini adalah prioritas kita untuk memahami Injil ini. Karena jika kita memberitakan Injil yang lain, maka kita terkutuk. Maka apa itu Injil yang Paulus sampaikan, Paulus bicarakan? Paulus adalah seseorang yang menangkap orang-orang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Dan bahkan dia ingin menghancurkan semua gereja. Tetapi Paulus ini dia bertemu dengan Yesus. Dan 100% secara total dia mengalami perubahan. Maka kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 15, apa alasan Yesus memanggil dia?
Yesus katakan bahwa Paulus itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dari sejak saat itulah Paulus memberitakan Injil. Apa yang diberitakan oleh Paulus? Dalam Roma pasal 5 ayat 8, Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Apakah betul salib adalah peristiwa Kristus? Dan juga Kisah Rasul pasal 17 ayat 3. Jika dia benar adalah Kristus, maka dia harus mati dan dia bangkit. Karena itu Yesus adalah Kristus. Ini adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Kalau dia adalah Kristus, maka dia harus mati dan dia hidup kembali. Karena itu Yesus adalah Kristus. Dan Paulus juga mengatakan Kristus adalah rahasia Allah. Kolose 2 ayat 2 dan Efesus 3 ayat 4. Aku menyadari rahasia ini. Setelah menyadari rahasia ini, dia juga membuat pengakuan bahwa pengenalan akan Kristus adalah pengetahuan yang lebih mulia dari apapun. Itu sebabnya dia katakan apa yang aku punya dahulu kuanggap sampah. Dan juga 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2. Paulus dia katakan aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus dan salibnya, penyalibannya. Ini adalah pengakuan Paulus. Bagaimana dengan para rasul? Jika ini adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus, maka bagaimana dengan Injil yang diberitakan oleh para rasul? Di antara para rasul, Petrus adalah orang yang mengaku, Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42, setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan mereka tidak berhenti untuk memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Kristus. Ini adalah Injil yang dibicarakan dalam Alkitab. Ketika saya pergi ke luar negeri, hanya ada Yesus tetapi tidak ada Kristus. Maka Yesus yang bagaimana yang mereka percaya? Orang melakukan gerakan mistisisme, mereka juga berbicara tentang Yesus. Dan juga beberapa orang, mereka melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang mujizat, dan mereka juga membicarakan tentang Yesus. Maka dapat kita katakan tidak ada Injil di sana. Jika saudara tidak tahu hal ini, maka saudara juga tidak tahu tentang tujuan Injil. Jika Kristus adalah Injil, maka apa yang menjadi tujuan Injil? Ini yang Yesus katakan, jika manusia tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka bagaimana manusia dapat lahir kembali? Mereka harus lahir dari air dan roh. Hidup ini bukanlah datang dari bumi, tetapi hidup ini datang dari atas. Kita menjadi lahir hanya melalui roh Allah atau roh kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Menjadi lahir kembali artinya lahir dari firman Tuhan.
dan firman Tuhan. Dengan kata lain Injil, artinya saudara sekarang lahir dari Injil, firman Tuhan itu. Itu sebabnya ini yang Yesus katakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga Yohanes pasal 6 ayat 40, barang siapa yang percaya pada anak Allah memiliki hidup yang kekal. Jika saudara percaya pada Yesus Kristus, maka ini adalah satu hal yang pasti bahwa saudara memperoleh hidup yang kekal. Dan juga Yohanes 20 ayat 31, alasan kitab suci dicatat, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apa yang dimaksudkan dengan hidup di sini? Apa yang dimaksudkan dengan hidup yang kekal? Ini adalah hidup yang dengannya kita dapat hidup kekal. Ini juga adalah hidup di mana dengan hidup yang seperti ini kita dapat hidup dalam kerajaan Allah. Hanya ketika kita memperoleh hidup yang kekal, kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan juga Yohanes 5 ayat 26, hidup itu ada di dalam Bapa. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan juga Titus 1 ayat 2, hidup itu telah dijanjikan untuk diberikan kepada kita, karena itu kita harus memperoleh hidup yang kekal. Sebagai kesimpulan, Injil adalah Yesus Kristus, dan Injil adalah untuk kita memperoleh hidup yang kekal dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hari-hari ini Injil sudah hilang. Dan bagaimana kita dapat menjelaskan Injil ini pada orang lain? Dan bagaimana kita dapat memberitakan Injil ini kepada 237 bangsa? Itu sebabnya Yesus katakan kamu harus menjadikan murid. Maka apa itu pelayanan menjadikan murid? Artinya akan ada murid, maka kamu harus menemukan mereka. Saudara harus menemukan mereka. Saudara harus membangun mereka dan mengutus mereka. Ini adalah pelayanan pemuridan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberitakan Injil, kita dapat melakukan misi. Jika saudara tidak tahu Injil, maka bagaimana saudara melakukan pekerjaan misi dan penginjilan? Ada banyak misionaris, tetapi tidak ada Injil di sana. Itu artinya percuma kita mengutus misionari. Karena itu kita harus segera memulihkan. Sesungguhnya Injil ini harus dipulihkan. Injil harus diberitakan. Ini adalah pelayanan misi dan penginjilan. Dan Alkitab telah memberitakan kepada kita bahwa penginjilan adalah secara total kita memahami tentang Yesus Kristus. Ini artinya pemahaman tentang Yesus Kristus. Apa artinya kita harus secara total memahami Yesus Kristus? Itu artinya kita memahami gerakan hidup Yesus. Mengapa gerakan hidup Yesus? Sebab hidup yang kekal ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita memerlukan hidup ini. Itu sebabnya Alkitab katakan jika kamu memiliki anak, kamu memiliki hidup. Jika kamu tidak memiliki anak, kamu tidak memiliki hidup. Juga saudara melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 2, kamu sudah mati karena dosa dan pelanggaran, tapi Allah menghidupkan kamu. Ketika sampai kepada Injil, ada banyak orang yang salah paham tentang Yesus. Yesus bertanya,
Menurut orang, siapakah anak manusia? Matius 16 ayat 13 sampai 16, orang-orang berkata, engkau adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Ini sama saja. Sampai saat ini orang memiliki pemahaman seperti itu tentang Yesus. Sekalipun mereka pergi ke gereja, tapi mereka percaya Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Mereka percaya Yesus sebagai Elia, Yeremia, atau salah satu nabi. Seperti itu mereka percaya kepada Yesus. Jika saudara percaya pada Yesus sebagaimana salah satu dari tokoh-tokoh ini, maka saudara tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah representasi dari orang-orang yang melakukan gerakan keadilan sosial. Siapakah Elia? Dia adalah orang yang melakukan gerakan hal-hal yang ajaib atau spektakuler. Bagaimana dengan Yeremia? Yeremia itu orang yang baik dan melakukan hal-hal yang baik seperti filantropi atau menolong orang. Bagaimana dengan salah satu nabi? Ya, para nabi itu orang-orang yang melakukan gerakan legalisme atau menekankan pada hukum Taurat. Karena hal itulah Injil menjadi hilang dan orang mengatakan bahwa semua agama sama saja. Jika hal itu demikian, bahwa semua agama sama saja, maka tidak ada alasan bagi kita untuk percaya Yesus. Bagi mereka, tidak perlu bagi kita untuk menginjil. Mereka juga katakan, kamu nggak perlu melakukan misi. Karena semua bangsa sudah memiliki agama sendiri, kenapa kamu harus lakukan misi? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita menjadi satu saja. Kita tidak perlu melakukan penginjilan, itu yang mereka katakan. Yesus tidak datang untuk melakukan hal-hal itu. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku, siapakah anak manusia itu? Dan pertama kali Petrus berkata, Tuhan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Maka saudara perlu memulihkan Kristus ini segera. Paulus katakan, jika kamu memberitakan Injil yang lain selain dari Injil yang aku beritakan kepada kamu, terkutuklah. Saudara juga, jika mencari hal yang lain selain daripada Kristus, maka saudara pun terkutuk. Bukankah begitu? Jika saudara melakukan segala pekerjaan baik, tapi saudara tetap juga dibinasakan oleh Allah. Itu sebabnya banyak orang tidak tahu Injil. Mereka melakukan hal yang baik dan mengatakan bahwa kami melakukan semacam aksi sosial, tapi mengapa kami dikatakan terkutuk? Strategi setan adalah jangan katakan hanya Kristus, tapi lakukan saja gerakan-gerakan spektakuler, filantropi, gerakan keadilan sosial. Hal yang ditakutkan oleh setan adalah Kristus, bukan semua gerakan yang tadi itu. Apa masalah dunia ini? Masalah mistisisme, legalisme, apakah semua hal itu adalah masalah? Bukan. Bencana tidak datang karena semua gerakan itu. Bencana datang karena tidak ada Kristus. Jadi jika saudara mengerti siapa Kristus itu, maka saudara mengerti apa yang saya katakan saat ini. Maka bagaimana saudara menjelaskan Kristus? Itu sebabnya saudara harus menggambar diagram ini, diagram jalan keselamatan. Ya, tetapi hari ini bukan untuk menjelaskan jalan keselamatan. Saya yakin saudara sudah tahu hal ini. Masalah mendasar manusia adalah nomor 2. Manusia telah terpisah dari Tuhan. Manusia seharusnya bersama dengan Tuhan, tetapi manusia telah terpisah dari Tuhan. Dan dengan pasti manusia itu menjadi dimiliki oleh setan. Iblislah yang menjadi bapamu. Nah, apa yang dilakukan oleh setan adalah memisahkan manusia dari Tuhan.
Dan tidak ada pilihan bagi manusia selain manusia menjadi budak setan dengan 12 masalah kehidupan. Dan tidak ada cara bagi manusia untuk keluar dari 12 masalah itu. Sekalipun melakukan banyak gerakan perbuatan baik, tapi dengan hal itu saudara tidak dapat keluar dari 12 masalah setan. Dan mengapa hal ini terjadi pada kita? Nah, ketika saudara menjelaskan Injil, maka orang akan mengerti. Itu sebabnya solusi untuk masalah nomor 2 adalah Kristus. Menjelaskan hal ini dengan benar, memberitakan Injil itu adalah penginjilan. Di sini saudara harus mengerti 7 inti Injil. Dan juga saudara harus menjelaskan hal ini dan membuat orang mengerti tentang 7 inti Injil ini. Kalau saudara melihat Kejadian 1 ayat 2, di situ dikatakan ada kekacauan, kegelapan, dan kekosongan. Maka Tuhan menciptakan terang. Kejadian 1 ayat 3. Ketika terang itu dipancarkan, maka segala kekacauan, kegelapan, kekosongan itu sirna. Apa itu terang? Ketika saudara ada dalam kegelapan, pasti saudara menyalakan lampu. Tapi lampu yang memberi terang itu bukanlah maksud dari kata terang dalam Alkitab ini. Kegelapan, kekacauan, kekosongan yang ada dalam Alkitab berbeda dengan kegelapan yang dicontohkan tadi. Itu adalah memiliki makna rohani. Itu sebabnya ketika Yesus datang, Alkitab katakan terang itu datang pada kita. Ketika terang itu datang, maka segala kegelapan, kekacauan, kekosongan itu sirna. Ketika Kristus datang, semua kuasa kegelapan pergi, sirna. Ini adalah Injil. Ya, kita tidak dalam waktu untuk menjelaskan hal ini, tapi setidaknya saudara tahu tentang 7 inti Injil. Kemudian Kejadian 3 ayat 15, ketika semua manusia telah jatuh dalam masalah Kejadian 3, Tuhan memberikan mereka perjanjian keturunan perempuan akan datang. Dia akan datang dan menghancurkan kepala setan. Keturunan perempuan akan datang dan menghancurkan kepala ular. Itulah Injil. Pribadi yang dapat mengalahkan setan hanyalah Kristus. Dengan kata lain, keturunan Adam tidak dapat melakukan pekerjaan Kristus. Dan juga Kejadian 6 ayat 14. Semua manusia dimusnahkan dengan air bah. Tapi Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Orang-orang tidak mengerti tentang bahtera itu. Sekalipun Nuh mengajak mereka, tapi mereka tidak mau. Orang-orang yang itu diajak, tetapi mereka tidak mau. Itu sebabnya semua manusia di bumi dimusnahkan oleh air bah, tetapi orang-orang yang masuk dalam bahtera mereka hidup. Ketika bencana datang, maka semuanya mati. Tidak ada yang dapat bertahan di dalam penghakiman Tuhan. Dan juga Keluaran 3 ayat 18, persembahan darah. Israel, hanya ketika mereka memegang persembahan darah, maka mereka dapat keluar dari Mesir. Dan dengan perjanjian darah ini, mereka juga dapat melewati Laut Merah. Dan dengan perjanjian ini, mereka dapat menaklukkan tanah Kanaan. Semua ini menunjukkan kepada Injil. Dan juga Yesaya 7 ayat 14. Ya, sesungguhnya anak darah akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan memberi nama dia Immanuel. Immanuel artinya Allah bersama kita. Itu juga adalah Injil. Dan akhirnya Yesus datang. Maka siapakah
aku menurut kamu?" Dan mereka menjawab, "Tuhan, Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup." Itu sebabnya hanya Kristus, kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah metode yang dengannya saudara dapat mengubah ukiran, akar, dan natur dengan 12 masalah itu. Memberitakan Injil dengan benar, ini adalah misi dan penginjilan. Tetapi di zaman ini lihatlah pada gereja-gereja dan pengkhotbah-pengkhotbah, mereka kehilangan Injil ini, inti Injil ini. Mereka kehilangan hal ini, tetapi mereka mengajarkan hal yang lain. Maka saudara harus menolong orang untuk sampai pada jawaban yang lengkap dengan Kristus. Ketika mereka tahu Kristus, apa yang akan terjadi? 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, apa yang menjadi standar untuk hal ini? Hanya ketika saudara ada di dalam Kristus. Ketika saudara ada di dalam Kristus, maka segalanya telah diselesaikan. Sekalipun saudara mengalami masalah, tapi itu bukan menjadi masalah lagi. Sekalipun saudara punya masalah sekarang, tapi jika saudara ada dalam Kristus, hal itu bukan menjadi masalah lagi. Itu karena saudara adalah ciptaan yang baru sekarang. Maka itulah sebabnya saudara harus menolong orang untuk sampai pada jawaban yang lengkap dengan Kristus. Ketika saudara bertemu dengan seseorang atau orang-orang, saudara perlu menolong mereka untuk sampai kepada jawaban dengan Kristus. Dan juga dengan 5 keyakinan dari jaminan keselamatan. Dan apa selanjutnya? Ketika saudara mengerti nomor 1, maka hal yang kedua yang perlu dipulihkan adalah otoritas. Nomor 1 itu tentang gerakan hidup Yesus, dan nomor 2 adalah gerakan otoritas Yesus. Gerakan otoritas Yesus. Itu bukan berarti setelah saudara percaya kepada Yesus, saudara kata, "Oh, sekarang aku mau menjalani hidup dengan diriku, hidup yang rajin dari diri sendiri." Di sini saudara menjadi ciptaan yang baru, saudara diciptakan baru. Di dalam Kristus saudara menjadi baru. Saudara harus tahu hal ini. Saudara harus tahu dan mengerti hal yang dari atas. Tapi sejauh ini saudara hanya fokus pada hal yang di bumi ini. Saudara hidup dengan memfokuskan hidup pada hal yang ada di bumi ini. Lihatlah pada diagram ini, ada dunia yang di atas dan dunia yang di bawah. Dunia yang di atas adalah surga, ada di atas segala sesuatu, dan ini adalah bumi yang di bawah dan ada di dalam segala sesuatu. Untuk memperoleh hidup kekal dan masuk ke dalam kerajaan surga, maksudnya apa? Artinya kita masuk dalam dunia yang di atas. Dunia yang di atas ini kita menyebutnya dunianya Allah. Ini adalah kerajaan Allah yang transenden, tidak terbatas dan kekal. Bagaimana dengan bumi? Bumi adalah imanen, terbatas, dan sementara. Saudara hanya fokus dengan dunia ini. Ini adalah strategi setan, karena setan memisahkan manusia dari dunia rohani. Fakta bahwa kita terpisah dari Tuhan, artinya secara lengkap kita terpisah dari dunia rohani dan hanya fokus pada hal yang di bumi ini. Dan pribadi yang dapat menghancurkan setan hanyalah Kristus. Itu sebabnya, jika tanpa Kristus saudara tidak dapat masuk ke dunia yang di atas, surga atau kerajaan Allah. Itu sebabnya Allah mengutus Kristus.
ketika saudara mengerti tentang Kristus, maka saudara menjadi ciptaan yang baru. Saudara harus mengerti dunia yang di atas. Kita menyebut dunia yang di atas adalah eksistensi kita, tetapi hidup kita di bumi ini sebagai model surga di bumi. Realitinya adalah di surga, dunia yang di atas. Kalau saudara melihat Roma 6 ayat 4, dikatakan bahwa hidup yang lama itu sudah mati dan lahir dengan hidup yang baru. Juga Efesus 6 ayat 2, kamu duduk bersama dengan Kristus di dalam surga. Dan juga Kolose pasal 3 ayat 3, bahwa hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Anak Allah ada di dalam Allah Bapa, dan semua orang percaya ada di dalam anak Allah. Untuk masuk ke kerajaan Allah ini, saudara memerlukan hidup yang kekal. Hanya dengan percaya kepada Kristus, maka saudara mendapatkan hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka status kita adalah milik surga. Tetapi dengan tubuh fisik, kita masih hidup di bumi ini. Ya, karena tubuh fisik kita. Dengan tubuh daging ini, kita tidak dapat masuk ke dalam hidup yang kekal. Itu sebabnya kita tetap di bumi ini. Sekalipun kita hidup di bumi ini karena tubuh fisik kita, tapi kita hidup sebagai model surga di bumi ini. Hidup kita adalah di dalam Kristus. Itu sebabnya kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Mengerti ya, Bapak Ibu? Saudara harus menyadari hal ini. Kebanyakan orang Kristen mengabaikan hal ini. Semua fokus mereka adalah hal-hal yang ada di bumi ini. Bagaimana mengenai makan baik, minum yang baik, pakai yang baik, itu yang mereka pikirkan. Lihatlah orang-orang di dunia ini. Orang-orang yang percaya, perspektif mereka tentang keselamatan mereka telah berubah. Sehingga mereka menekankan pada pluralisme agama. Dunia ini adalah kerajaan setan. Sekalipun kita hidup dalam kerajaan setan, tapi kita menghidupi hidup kita sebagai model surga yang ada di bumi ini. Karena itu relasi kita dengan Allah dan Kristus adalah secara total. Kita perlu percaya dan taat kepadanya, taat kepada firman-Nya, percaya pada firman-Nya. Bahkan sekalipun di dalam dunia kita hidup seperti ini. Dan lihat di diagram ini betapa luar biasanya berkat itu. Ya, milik kita ada di atas, dunia yang atas itu status kita. Dan Allah Tritunggal ada bersama dengan kita sekarang. Dan lihat diagram ini, kita sudah bersama dengan Kristus, dan Kristus ada di dalam Allah. Dan juga kita duduk bersama dengan Kristus. Dan juga tahta menjadi latar belakang kita sekarang. Dan malaikat melayani kita. Tetapi dunia ini dikuasai oleh setan, tapi kita telah diberikan otoritas untuk menang atas setan. Dan juga latar belakang dunia ini adalah neraka, dan kepada kita telah diberikan otoritas untuk menghancurkan latar belakang neraka. Dan kerajaan Allah ditegakkan di dalam kita. Dan kemanapun kita pergi, kerajaan Allah ditegakkan dan diperluas. Itu sebabnya saudara harus tahu tentang otoritas rohani.
Otoritas rohani adalah kuasa yang lain, kekuatan yang berbeda, atau otoritas yang berbeda. Nah, saudara harus mengerti berkat yang sudah saudara terima ini. Maka di bumi ini, saudara harus dapat menikmati berkat ini. Sampai saat ini, Allah Tritunggal ada bersama dengan kita. Dengan firman-Nya, Ia berkarya. Bahkan sampai saat ini, Ia menggenapi pekerjaan keselamatan melalui kita. Dan Roh Kudus memberikan kita kuasa dan menjadikan kita sebagai saksi. Dan juga kemanapun kita pergi, kerajaan Allah ditegakkan dan kerajaan setan diruntuhkan. Juga latar belakang neraka dihancurkan. Mengetahui hal ini, saudara harus menikmati berkat rohani ini. Dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada penginjil? Ini adalah tentang rahasia. Ini adalah kesimpulannya. Dalam kesimpulan dapat kita katakan bahwa kita harus menjadikan murid. Menjadikan murid. Pelayanan menjadikan murid. Siapakah murid? Murid Kristus. Yesus berkata Matius 4 ayat 19, "Mari ikutlah aku." Dan juga lihat dalam Lukas 9 ayat 23, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap-tiap hari dan mengikut aku. Dan juga Tuhan kita berjanji pada murid-murid, "Aku bersama kamu sampai akhir zaman dengan semua otoritas atas surga dan bumi." Jika saudara adalah murid yang sejati untuk penginjilan, maka saudara akan menerima berkat ini. Dunia ini secara lengkap dikuasai oleh setan, merupakan kerajaan setan, dan setan yang menguasai bumi ini. Dengan menggunakan budaya, setan dia berkuasa atas bumi ini. Dan juga dengan menggunakan agama di dunia ini, setan berkuasa. Setan mengontrol semua otoritas dan semua kuasa jahat, kuasa kegelapan. Bagi kita yang tidak memiliki latar belakang, kita tidak punya posisi, kita lemah. Jika kita tidak peduli dengan hal ini, maka kita ditipu oleh setan. Saudara pergi sebagai duta Kristus ketika saudara pergi keluar. Karena itu Yesus berjanji, Dia bersama dengan saudara, bersama dengan kita, dengan segala kuasa atas surga dan bumi. Jika saudara menyadari hal ini secara benar, maka sebelum saudara pergi, bala tentara surga itu sudah mendahului. Ya, karena saudara harus menghancurkan setan dan juga harus mengatasi segala politik, ekonomi, dan masyarakat, dan semua hal yang ada di bumi yang dikontrol oleh setan ini. Itu sebabnya ketika Paulus pergi ke ladang pelayanan, Tuhan memberikannya segala berkat. Mendahului Paulus, Tuhan mengutus malaikat baginya. Begitu detail Tuhan berkarya bagi penginjil. Bahkan Tuhan mengatakan tempat yang harus dituju oleh Paulus dan orang-orang yang akan ditemui oleh Paulus. Tuhan memakai Paulus untuk menginjil seluruh wilayah Roma. Mengapa demikian? Karena Paulus memiliki Injil ini. Jika saudara memberitakan Injil secara benar, Injil yang benar, maka pasti Tuhan akan melakukan karya yang sama sebagaimana Ia kerjakan bagi Paulus. Tapi sejauh ini saudara mengatakan hal yang tidak benar, makanya karya Allah tidak terjadi. Jika saudara membicarakan hal yang tidak benar, untuk apa Tuhan memberkati saudara? Tuhan akan menghalangi itu.
untuk terjadi sesuatu, Tuhan akan menghalanginya. Jika saudara sungguh memulihkan Injil yang benar ini dan meneruskannya, maka pasti Tuhan akan memberikan berkat ini bagi saudara. Saya rindu saudara merenungkan firman ini dalam minggu ini dan pikirkan hal ini apa misi dan penginjilan yang benar itu. Ini adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada penginjil. Tuhan katakan kepada penginjil untuk melakukan gerakan hidup Yesus dan juga harus memulihkan gerakan kuasa rohani ini. Saudara harus melakukan gerakan otoritas rohani dengan menjadikan murid. Dengan menjadikan murid, saudara harus mengalami personalisasi dan juga pemuridan. Tentu saya tidak dapat menjelaskan semuanya pada hari ini. Ya, kita lanjutkan waktu berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penginjilan yang benar dipulihkan. Tolong kami untuk sungguh menyelamatkan 237 bangsa dan juga 5.000 kelompok suku yang belum terjangkau. Kiranya kami menjadi tokoh utama untuk penginjilan dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.